Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Hariman Surya Siregar MAG dan yang terhormat Bapak Hamdan Hambali MAG sebagai dosen mata kuliah Fikih Munakahat Mawaris. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan PAI 4E, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hingga kita dapat berkumpul walaupun menggunakan metode daring ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, kepada tabiin-tabiinnya hingga kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, dalam video kali ini saya selaku moderator yang akan memandu diskusi kali ini. Tema ataupun topik yang akan kita bahas adalah tentang nusyud, sikok, dan ilah. Nah, materi yang pertama akan dibawakan oleh saudari Nurbadiyah. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk sedikit memaparkan tentang nusyuz. Nah, poin pertama yaitu nusyuz istri kepada suami, yaitu apabila ketika istri membandel atau menentang kehendak suami yang tentunya bertentangan dengan agama. Poin kedua yaitu nusyuz suami terhadap istri, yaitu pendurhakaan suami terhadap Allah karena tidak melakukan atau memenuhi kewajibannya sebagai suami untuk memenuhi hak-hak istrinya. Seperti itu. Nusyuz adalah keadaan di mana hubungan suami atau istri meninggalkan kewajiban bersuami istri sehingga menimbulkan ketegangan hubungan rumah tangga. Baik, yang selanjutnya adalah dasar hukum tentang nusyuz dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 34 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengatasi nusyuz? Nah, menurut Hakim dalam bukunya Hukum Pernikahan Islam pada halaman 108 disebutkan bahwasanya cara untuk mengatasi nusyuz ini yaitu dengan cara perundingan antara kedua belah pihak, yaitu antara suami dan istri, untuk memecahkan masalah dan kesalahpahaman yang terjadi di antara keduanya. Atau istilah dalam Islam disebut dengan islah. Nah, islah ini divisualkan dalam bentuk musyawarah. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Nurbadiyah yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik dan jelas. Kemudian kita lanjut ke materi kedua tentang sikok yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pertama, saya akan menjelaskan dari segi pengertian. Sikok berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata al-saq, yang artinya sisi, perselisihan, permusuhan, pertentangan, atau persengketaan. Dan mungkin teman-teman sedikit agak bingung ya, tapi kita lihat dari segi terminologi fikih. Sikok diartikan dengan keretakan yang hebat yang terjadi antara suami istri. Hal ini dikarenakan karena adanya pencemaran kehormatan yang dilaksanakan ataupun yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Nah, artinya sikok merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami istri secara bersama-sama. Hal ini berbeda dengan nusyuz yang pelanggarannya itu terjadi hanya sebelah pihak, mungkin sebelah pihak laki-laki atau sebelah pihak perempuan. Nah, berbeda dengan sikok itu kedua belah pihak melaksanakan pelanggaran dalam rumah tangga, maka disebutlah dengan sikok. Nah, apa dasar hukumnya sikok itu? Yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 35 yang artinya, dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari pihak laki-laki dan seorang hakam dari pihak perempuan. Hal itu bermaksud mengadakan perbaikan. Niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu, sungguh Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Nah, jadi jika kita lihat dari segi artinya, tadi ada kirimkanlah seorang hakam. Nah, kita lanjut dari dasar hukum ini menuju kepada apa tugas seorang hakam di dalam sikok itu. Nah, tugas hakam dalam sikok itu adalah sebagai mengadakan perdamaian antara kedua belah pihak. Nah, bagaimana ketika prosedurnya? Maka seorang hakam pertama kali adalah mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab musabab kenapa
terjadinya sikok di antara kedua belah pihak itu. Nah, dicarilah gitu ya kenapa sebabnya. Kemudian yang kedua adalah berusaha semaksimal mungkin dengan sungguh-sungguh mendamaikan keduanya. Jadi sebelum ada ikut campur tangan dia seorang hakam untuk menceraikan gitu ya, maka seorang hakam itu diwajibkan untuk bersungguh-sungguh supaya keduanya itu berdamai dan rujuk kembali gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah menghilangkan persengketaan keduanya. Quran surat An-Nisa ayat 35 itu menimbulkan banyak penafsiran gitu ya, sehingga para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan seorang hakam ketika diangkat gitu ya. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang juga menjadi pegangan salah satu imam besar, Imam Syafi'i, menurut satu hikayat dari Al-Ahsan dan Abu Hanifah, mengatakan bahwa kedudukan seorang hakam itu adalah sebagai wali dari suami istri, dan kedudukan dua orang hakam itu hanya berwenang untuk mendamaikan kedua belah pihak ketika terjadi persengketaan atau perselisihan di antara keduanya, dan tidak ada alasan bagi seorang hakam untuk dapat ikut campur terhadap perceraian antara kedua suami istri. Hal ini berdasarkan karena kedudukan seorang istri menjadi hak bagi suami sepenuhnya, dan harta suami menjadi hak sepenuhnya istri, dan keduanya telah dewasa dan keduanya telah cerdas, sehingga tidak ada kemungkinan bagi seseorang pihak lain ataupun dalam arti ini adalah seorang hakam untuk dapat ikut campur terhadap perceraian suami istri tersebut, kecuali atas dasar izin kedua belah pihak ataupun kedua suami ataupun istri. Jadi pihak yang pertama ataupun golongan yang pertama itu adalah tidak boleh seorang hakam itu memutuskan suatu perkara. Nah, tetapi ada mayoritas ulama yang mengatakan bahwa dibolehkannya seorang hakam itu berikut campur terhadap suatu keputusan perceraian, karena jadi mayoritas ulama di sini mengatakan bahwa ia bersandar kepada Quran surat An-Nisa ayat 35 yang artinya, dan utuslah seorang hakam dari pihak laki-laki dan seorang hakam dari pihak perempuan, lalu keduanya disebut dengan hakam. Tugas hakam adalah menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya kerelaan pihak yang dihukumi. Nah, jadi di sini sudah jelas bahwa jadi walaupun katakanlah hakam itu menentukan suatu keputusan yang ketika ada perceraian di dalamnya, maka pihak suami istri tidak boleh untuk membantahnya. Nah, itulah mayoritas ulama yang mengatakan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada hukum, jadi sebab hukum. Nah, jadi sebab hukum di sini pertama ada dua yang saya teliti adalah yang pertama akan terjadinya perceraian ya ketika sikok itu sudah terjadi tapi masih saja tidak bisa direlai, maka akan adanya perceraian. Yang kedua adalah ya rujuk gitu ya, kembali lagi kemungkinan suami istri itu dapat kembali. Nah, kemudian apa pelajaran ataupun hikmah yang dapat diambil dari sikok ini? Pertama adalah kita berhati-hati bersikap gitu ya, karena sikap kita menentukan kondisi kita di saat kedepannya gitu ya. Maksudnya ketika seorang suami tidak stabil emosinya, maka akan menentukan kondisi kedepannya keluarganya dia gitu ya. Nah, kemudian di sini juga tidak terjadi perceraian antara keduanya gitu ya. Jadi sebab hikmahnya adanya sikok itu adalah tidak terjadinya perceraian antara keduanya, kemudian memiliki visi misi kehidupan yang semakin baik setelah terjadinya hal tersebut, kemudian menjadikan pelajaran bagi keduanya untuk dapat
saling menghargai, saling memahami pasangannya, kemudian masalah antara keduanya telah terselesaikan dengan baik. Nah, itulah pemaparan materi yang kedua dari saya. Kemudian saya serahkan kepada pemateri yang ketiga, yaitu Nisa Safira. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nisa Safira. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya yang mana telah menjelaskan nusyuz dan syikoh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari ila. Ila itu menurut bahasa yaitu adalah sumpah atau tidak akan melakukan sesuatu. Namun menurut syara, ila adalah suatu bentuk sumpah suami kepada seorang istri untuk tidak menggaulinya selama jangka waktu 4 bulan. Jadi ila ini sudah ditetapkan atau diterapkan pada zaman jahiliyah, yang mana seorang suami mengila istrinya atau bersumpah kepada istrinya untuk tidak menggaulinya sebagai suatu bentuk hukuman atas kesalahan apa yang telah dilakukan oleh seorang istri. Nah, jadi namun pada masa jahiliyah tersebut, ila itu belum ditetapkan jangka waktunya, yang mana menyebabkan pada zaman tersebut seorang suami mengilah istrinya itu dalam jangka waktu yang lama, dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun ataupun lebih, yang mana mereka itu menjadikan alasan mengilah istrinya, yang mana mereka itu sebenarnya tidak ingin mengurusi istrinya gitu. Jadi dalam hal ini seorang istri ini jadi merasa bingung akan statusnya, yaitu bercerai tidak ataupun menikah tidak. Namun ada yang mengatakan bahwa ila ini termasuk ke dalam dosa yang besar, dan ada pula yang mengatakan bahwa ila ini termasuknya dosa yang kecil. Nah, jadi pada waktu atau pada masa tersebut diturunkanlah ayat, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 226, yang mana mengatakan jangka waktu ila yaitu selama 4 bulan, dan dilanjutkan kembali yaitu ayat 227 yang menetapkan bahwa setelah hati seorang suami itu diteguhkan atau diyakinkan untuk bercerai atau tidak, maka Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, jadi menurut saya ila ini kan bentuk sumpah suami kepada seorang istri untuk tidak menggaulinya, dan sebagai hukuman seorang istri gitu atas kesalahan yang telah dia buat. Jadi pada masa ila tersebut adalah menurut saya sebagai masa perenungan bagi seorang istri ataupun keduanya untuk menintrospeksi diri akan kesalahan yang mereka buat dan berdamai di antara keduanya. Jadi ila ini pun bisa dicabut dalam waktu 4 bulan ataupun kurang dari waktu 4 bulan ini. Nah, ketika seorang suami mencabut ilahnya sebelum masa dari 4 bulan, maka suami harus membayar denda atau kifarat. Nah, sedangkan selama 4 bulan, ketika setelah 4 bulan tersebut suami bertetap untuk kembali, maka seseorang suami tersebut hanya cukup menggunakan dengan kata-kata saja. Nah, jadi adapun hikmah dari adanya hukum ilah ini yaitu tidak mencegah seorang suami itu berlaku kasar ataupun bertindak zalim kepada istrinya dengan beralasan daripada bercerai lebih baik menggunakan kekerasan, dan yang kedua itu mencegah seorang suami dan istri itu mudah dalam berkata untuk bercerai, berpisah gitu, yang mana mereka itu jadi lebih kayak mempermainkan kata-kata cerai. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Demikianlah tadi diskusi kelompok 10. Mari kita akhiri diskusi kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator sekaligus perwakilan dari kelompok 10 mengucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam video kali ini atau presentasi kali ini. Mudah-mudahan menjadikan ilmu bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.